Oke, sekarang dari kemenangan Madrid kita pindah aja Apa tuh? cadangan FC. Cadangan FC. Arsenal sih main pakai tim cadangan. Cukup. Tapi menang terus. Cukup buat bikin dia nyaman di puncak. Tapi menurut gua Jal, Madueke sama Ben White tuh kan kelihatan keren Mas secara statistik. Kelihatan kalau Iskwaka ada gitu, terus Ben White umpannya bagus. Madueke juga beberapa kali bikin pergerakan yang menyulitkan lah. Tapi menurut gua dua pemain ini overrated sih. Maksudnya kebanyakan gocek doang dan bikin dua peluang besar yang harusnya jadi gol terbuang sia-sia menurut gua itu. Iya, itu game yang emang Arteta memilih untuk ngelakuin rotasi, bahkan setelah pertandingan dia bilang kita butuh banget istirahat nih sebenarnya nih, karena pertandingan terus datang, Liga Champions juga udah nunggu, tapi ya menurut gue itu penting untuk dilakukan ya, karena kita tahu masalah Arsenal biasanya tiap musim kenapa bisa kekejar sama City, nggak lepas dari cedera juga biasanya menghantui mereka, jadi mereka punya kualitas yang cukup. Babak pertama masih oke, tapi babak kedua itu jujur susah buat ditonton bagi gue untuk Arsenal itu, karena babak kedua intensitas permainannya turun drastis, banyak peluang juga nggak bisa dimaksimalkan, bahkan Saka pun datang sebagai pemain pengganti dan emang dia ngegolin, tapi kelihatan kecapean juga. Benar. Jadi menurut gue di babak kedua benar-benar sulit untuk kita saksikan karena pertandingannya benar-benar menurut gue kualitasnya kurang, tapi ya itu Arsenal di musim ini. Mereka nggak perlu main bagus lagi, tapi mereka bisa delivery 3 poin. Itu yang terpenting bagi gue untuk persaingan juara di musim ini sih. Tapi Bang Arpa lihat cadangan Arsenal mengkhawatirkan atau justru ini anugerah, Bang? Enggak, gue nggak mengkhawatirkan. Dan tadi yang dibilang sama Rizal tuh sebenarnya antitesis dari kegagalan Arsenal di 2-3 musim sebelumnya. 2-3 musim sebelumnya gue paling ingat selalu 2022-2023 yang kepotong Piala Dunia kan. Itu kan yang paling reseh kan. Dan setiap ketemu orang mereka ngomong dengan tulus, tapi gue nggak percaya Arsenal bakal juara ya gitu. Mau bikin lagu dia sama Tulus. Hati-hati di jalan kan. Ini harus hati-hati kalau waktu itu ya. Tapi ya itu dia. Ketika lu dukung tim, baik itu di pertandingan saat menang maupun lagi di posisi klasemen di atas, tapi lu nggak yakin, itulah berarti tim itu nggak punya mentality. Itulah yang gue lihat 2-3 tahun sebelumnya. Menurut gue tahun ini Arsenal walaupun saat ini bedanya kalau nggak salah 5 poin ya dari peringkat kedua, gue malah senang. Pertama bedanya nggak terlalu jauh dan mereka selalu bisa melewati rintangan cukup bukan cukup meyakinkan dengan PD. Walaupun tadi mainnya apa segala macam nggak masalah. Bahkan juga itu ditunjang dengan beberapa pembelian pemain di beberapa area yang menurut gue kok di loan ya, kok dibeli ya, ternyata it works juga. Hincapi misalnya, itu pemain sebenarnya mahal banget loh setahu gue, valuasinya. Karena Leverkusen emang perform banget. Nah itu gue nggak ngerti gimana si Berta bisa ngedealing kan, dan ternyata menurut gue kemarin dia perform, ya kan 2-0 doesn't matter, yang penting menang. Nah mentalitas seperti itu yang menurut gue lebih diperlukan oleh Arsenal dibandingkan yang 2-3 musim lalu yang kayaknya meyakinkan, menangnya gede, tiba-tiba berebet ya, soalnya nggak pakai Iwasa. GeForce ya, tapi bener ya mereknya. Bener ya, untung gua salah ini. Saudaraan. Nggak apa-apa ya, aman. Coba deg-degan sampai salah. GeForce, soalnya pakai GeForce kali ini Arsenal. Nah itu yang gue lihat. Terus soal apa lagi ya? Nah satu yang mesti diingat juga ini yang overall peran Declan. Gue nggak takut kalau Arsenal nggak punya center back. Gue nggak takut beneran. Yang penting Declan Rice jangan cedera. Benar. Cedera. Jangan dong. Kan fans Liverpool lagi cedera. Enggak, katanya bisa. Aman. Ini kan harapan nih aman. Tipu-tipu kampung ini. Begitu ada. Nah, itu yang gua takutin. Kenapa? 100 juta itu akan menjadi meaningful kalau kemudian Arsenal bisa juara. Karena peran dia, dan juga karena menurut gua Arteta dengan berani mengubah dia dari nomor 6 ke nomor 8. Dan itu dia, gue paling takut dia kalau cedera. Kalau yang 2-3 musim lalu waktu Gabriel sama Saliba hampir main setiap detik, itu kan kayak perform tapi aduh gimana ya kalau dia nggak ada gitu. Begitu satu pincang langsung goyang. Kalau sekarang gua nggak setakut itu. Walaupun sekarang poinnya masih 5 poin. Kalau yang 3 musim lalu kan kayaknya udah kebut tuh. 9 ya? 8 ya? Yang di April. Yang 3 musim lalu. Ya bahkan double digit kalau nggak salah menjelang pergantian tahun. Kalau nggak salah jauh banget lah. Jadi bukan gua overconfidence ya, justru gue nyaman. Walaupun nanti suatu saat akan poinnya sama atau kalah cuma 1 poin, gue nggak takut. Yang gue takutin kita jalan dari Pancoran ke GBK. Tapi ngomongin Rice nih, Mas Aryo, gue juga ngeliat di pertandingan kemarin cuman Rice, Calafiori sama Merino yang mainnya bagus. Sisanya tuh menurut gue gimana ya? Emang kebetulan lawannya Brentford aja gitu menurut gue, Mas. Ya inilah laga-laga midweek tuh emang nggak pernah mudah kan.
Kita lihat City yang kita kira nyaman, Toto 5-4 aja ujung-ujungnya. Kemarin Liverpool lo lihat kayak gitu hasilnya. MU hasilnya seperti itu juga, Chelsea seperti itu, Newcastle kalau juga ya. Seri Dua sama. Dua sama. Itu kan hal-hal yang kerap terjadi pada laga-laga midweek. Dan ketika ketemunya Brentford dan dia juga mantan asistennya si Thomas Frank. Ketika dia jagoan bola-bola mati. Dan gue sempat berpikir bahwa Arsenal bakal tidak mudah menjalani laga itu. Dan Arteta pun ketika masuk ke laga itu bilang seperti itu. Kita tidak akan mudah melawan Brentford. Tapi agak gue kaget, emang susunan pemain dari Brentford juga. Ketika Hendo nggak dimainin, Damsgaard nggak dimainin, terus Igor di depan juga nggak dimainin gitu. Gue pikir apakah mereka mencoba untuk do something di second half. Dan kebukti di second half memang lebih kesulitan kan. Arsenal nggak bisa keluar dari tekanan. Tapi gue akhirnya melihat Arsenal sebagai tim yang akhirnya bisa membuat statement bahwa dengan pemain cadangan yang tadi Harpa bilang 2-3 musim lalu ketika Arteta mencoba untuk melakukan itu, hasilnya pasti kalau nggak seri ya kalah gitu. Mereka sulit untuk bisa rely dengan pemain-pemain cadangan mereka. Tapi ketika tim mereka udah segemuk ini, setebel ini dengan kualitas yang hampir sama, dengan rotasi yang bisa diubah, ujung-ujungnya hasilnya lo nggak kalah ketika lawan Chelsea, dan kemarin juga lo bisa dapetin sebuah ugly win. Dan itu yang menunjukkan kualitas sebuah tim yang layak beradu di jalur juara, dan yang paling besar peluangnya untuk menjadi juara karena dia bisa melewati hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi gue melihat semua pemain kayaknya memang nggak keluar permainan terbaiknya gitu. Tapi Ben White menurut gue cukup oke lah di game kemarin sebagai bek kanan. Dia main cukup dengan performance yang bagi Arsenal ya segitu gue rasa udah cukup gitu. Untuk emang levelnya dia segitu ya. Main aman. Apa karena kita kebiasaan lihat Timber bagus gitu? Iya. Kan 2 kali kan? Iya. 2 kali kebuang gitu umpannya apa? Kalau si Madueke emang dari zaman Chelsea emang juga begitu kan, gayanya dia banyak melakukan gocekan, tapi dalam beberapa kesempatan bisa efektif banget gitu kan. Ketika kemarin siapa yang ngira sih dia bakal ngirim bola kayak gitu ke Ben White, terus akhirnya dia ngirim assist ke Mikel Merino gitu. Jadi ya gue rasa dengan rotasi ini ya walaupun mungkin Arteta awalnya yakin nggak yakin dengan kapasitas pemain yang masuk dari starter, tapi ternyata hasilnya 3 poin. Dan ini bukti lagi statement bahwa ketika mereka masuk, tim-tim lainnya udah mulai mendekat. Biasanya kan repot juga tuh si Arsenal. Kemarin kan ketika start poinnya tuh cuma selisih 2 kan. Ketika City habis menang, selisihnya cuma 2 tuh. Kalau mereka seri bisa berat di game berikutnya kan. Tapi statement lagi bahwa tim ini emang siap untuk jadi juara di musim ini. Tapi sejujurnya Madueke buat gue emang udah melebihi ekspektasi sih, ya kan? Bang Arma pasti sebagai pelapis orang banyak yang gue nggak nyangka dia sebagus itu sih. Walaupun waktu gue liat di PSV lumayan oke lah ya waktu bareng Gakpo. Ya, lebih ideal begini ya menurut gue. Gue gitu. Dari segi cadangan lu daripada lu cadangannya langsung umur 17 tahun Nwaneri atau 15 tahun Max Doman, ya emang lebih mending cadangan lu seorang Madueke yang punya pengalaman di Premier League. Nggak terlalu jauh ya. Iya, itu yang terjadi di Liverpool kan, Gakpo dan cadangannya Rio. Itu nggak ideal banget buat jalanin musim. Jadi Arsenal musim ini oke, dan clean sheet udah balik lagi, itu menurut gue jauh lebih penting. Main jelek tapi clean sheet lagi. Itu moral booster banget. Tinggal faktor X lah udah menurut gue. Gue bukan berkatakan pasti juara ya, cuman mereka on the track lah untuk menuju sana. Cuman ya again, kita nggak pernah tahu dalam sepak bola ya. Cuman mereka itu tadi dipepet, mereka tenang kata Mas Aryo gitu, nggak panik. Kalau dulu kan ya itu yang gue bilang, beda 12 poin pun ketika udah kegerus 3 aja udah langsung kayak ketakutan gitu, mainnya kelihatan. Nah itu yang membedakan. Tapi apakah pasti ya nggak juga. Tapi mereka kelihatan sangat tenang. Itu yang menurut gue modal paling penting untuk membuat kita tidak jalan jauh berat dari Pancoran ke GBK. Benar. Dijaga terus. 20 kilo anggapnya Bang kita ikut half marathon, lumayan dapat medali kalau kita bolak-balik. Cincai. Tapi gue juga mau nanyain soal Odegaard. Dia gue lihat sih si Arteta mau kasih kesempatan dia setelah dia cedera biar dapat lagi sentuhannya lah. Tapi kalau lihat mainnya kemarin lawan Brentford sih, coba lihat statistiknya dah. Soalnya gue kasat mata, gue nggak ngelihat satupun peran dari dia. Nggak berasa ya? True passing dan bola magis-magisnya tuh nggak ada sama sekali Mas Aryo. Iya, kalau beberapa musim lalu kan gue selalu bilang Arsenal tanpa Odegaard dan dengan Odegaard tuh beda banget. Karena dia memang berapa tahun lalu ya? Iya, itu influential banget buat Arsenal. Cuman untuk sekarang, lo akhirnya melihat dengan Odegaard dan tanpa Odegaard justru sisi negatifnya kalau ada Odegaard gitu. Dalam artian ketika bola
lo lagi progression ke depan, ketika udah nyampe di sepertiga terakhir, kalau di situ ada Merino ataupun Eze ataupun Madueke, pemain-pemain tipe ofensif, bola itu bakal diterusin langsung ke kotak penalti. Lo akan mencoba untuk create chance, dan itu terjadi berkali-kali ketika Eze main di posisinya dia. Zubimendi, Rice, dan juga Eze. Eze berapa kali masuk dan akhirnya golnya juga spektakuler semua kan dalam posisi itu. Kalau Odegaard yang bermain, bola dibalikin lagi. Berapa kali kita ngelihat momentum di mana lagi build up serangan, Zubimendi udah masuk ke sepertiga terakhir, Ribet dia. bolanya balik lagi. Zubimendi mundur lagi ke belakang garis tengah lagi. Jadi ya itu agak sedikit memperlambat tempo. Tapi in some games lo butuh juga pemain-pemain seperti ini untuk bisa memainkan ritme. Ketika lo memang sudah unggul jauh, udah unggul 2 gol, udah nyaman untuk artinya cadangan berarti, Mas. Iya. Kalau untuk starter sih gua cenderung milih Eze, Zubimendi, Rice. Iya. Dan Eze juga kalau main di kiri kurang bagus ya. Malah cocokan di gelandang di sistemnya Arteta ya. Di sistemnya Arteta jadi kayak ngerasa ini Eze emang udah pengganti yang ideal untuk Odegaard, walaupun di beberapa game cocoknya Odegaard juga tetap. Iya. Tapi di game-game kayak begini tadi emang angka true pass-nya lu nyinggung nggak terlalu banyak, nggak terlalu Nggak mengkilap. Tapi nggak ada nggak, Bang, lu lihat nggak? yang lebih Nggak, mengkhawatirkan tuh angka duels won dia untuk di sistemnya Arteta itu ibaratnya dibully itu. Lu cuma menang 3 duel dari 9 duel itu dibully namanya di atas pertandingan. Jadi untuk segi duel, untuk segi lawan kayak tipe-tipe Brentford, emang pemain kayak Odegaard yang teknikal tuh nggak terlalu berasa dampaknya. Jadi menurut gue ini udah cocok-cocokan dan udah waktunya kita bilang Merino tuh udah bukan gelandang lagi, Bang, menurut gue. Striker. Ini striker udah ini. Striker. Kualitasnya udah striker, bola begitu dia sambar itu bukan insting seorang gelandang itu kayak begitu. Menurut gue udah pas banget, ini ideal banget timnya Merino jadi striker, si Eze itu penggantinya Odegaard. Udah Big ideal man in tuh. big match ya. Sih. Anjay, apa tuh, Bang? Ada bahasa Inggris ya? Bahasa. Ala Bang. Gimana, Bang, Odegaard, Bang? Udah. Nggak gini. Odegaard ini kayaknya kita sepakat ya, agak aneh nih. Muter-muter mulu bola ya, kayaknya itu sepakat. Cuman yang gue bingung, dan mungkin Arteta juga bingung, kenapa dia bisa tiba-tiba begitu gitu. Apa ya, kesempatan dia dalam beberapa tahun terakhir ya hampir sama, tapi penurunan dia jauh banget. Ini yang gue nggak tahu. Again, ya ruang ganti selalu nggak mungkin kita bisa ketahui 100% ya. Dan yang kedua yang gue senang juga ngeliat Arsenal musim ini, gue setiap kali nonton Arsenal main, line up-nya tuh gue nggak bisa nebak. Betul. Kayak terutama di area tengah ya, belakang juga kadang-kadang sih. Cuman area tengah nih siapa ya? Eze kah? Siapa? Odegaard kah? Atau Madueke kah? Atau Merino nih apa nih? Striker apa gelandang segala macem. Kiri antara Trossard sama Martinelli. Ini yang gue senang menurut gue. Jadi lu punya kemampuan yang relatif seimbang. Kemudian ada persaingan di sana. Kayak Odegaard kan, gue kasih kesempatan. Lu kurang oke, gue cadangin ya. Yang lain wajar segala macam. Nanti suatu saat gantian. Jadi lawan juga nggak gampang bacanya gitu loh. Jadi semua atribut yang ada di Arsenal, gue sangat seneng liatnya. Walaupun again ini masih jauh dari selesai. Gue nambahin dari segi kenapa Odegaard berubah. Gue ingat waktu itu di DPI bulan Mei, waktu itu ada Mas Panji juga di sini, kita diskusi soal ozone tuh udah hilang tuh. Odegaard zone. Odegaard zone. Dari segi dia di heatmap masih merah di areanya itu, areanya dia banget. Tapi biasanya yang di musim beda 8 poin di bulan April yang hampir juara itu, di area itu dia nembak banyak banget sebenarnya. Tapi di periode cedera di tahun 2024 yang dia cedera sama Norway. Iya, mungkin habis cedera kali ya. Cedera yang ngubah dia tuh menurut gua. Okay. Itu dia udah bukan jadi pemain yang sama lagi. Dia udah nggak berani nembak lagi. Mungkin itu berpengaruh karena gue ingat waktu itu sebenarnya cederanya harusnya dia periode keluar 3 bulan 4 bulan, tapi dia sebulan udah balik. Entah dia dipaksa balik lebih cepat atau dianya nge-push untuk main lebih cepat. Tapi yang pasti sejak momen itu gue bilang dia udah bukan pemain yang sama lagi sih. Udah bukan yang berani lagi. Dari pemain di atas lapangan emang dia bukan pemain yang se-influential dulu lagi. Tapi di luar itu dia masih yang paling influential. Setidaknya Arteta mengatakan seperti itu. Kan gue bilang apa yang membuat Arsenal sekarang bisa kayak gini ya karena material captains-nya banyak di tim ini yang gue sebutin. Declan Rice, kalau nggak ada Kane dia menjadi kapten. Lalu Merino juga pernah jadi kapten Spanyol, Zubi juga pernah jadi kapten bareng juga ketika di Sociedad. Si Norgard juga kapten juga, Gabriel juga kapten, Saka juga material kapten. Jadi banyak sosok-sosok leader di situ gitu. Cuman dari leader-leader ini Arteta masih melihat leader gue sesungguhnya masih Odegaard. Jadi apa yang dia bisa berikan di luar lapangan itu yang lebih penting buat Arteta. Jadi ya lu nggak akan mungkin bisa menyingkirkan Odegaard. Walaupun dari games memang lu butuh pemain yang seperti Eze, terutama ketika lu harus kill the game, lu harus ambil inisiatif terus-terusan sepanjang pertandingan. Sosoknya memang bukan Odegaard lagi, tapi untuk
memainkan ritme, lo masih butuh pemain seperti Iya, dia masih ada atribut lain lah yang Iya. bisa dimanfaatkan. Kalau itu gue sepakat. Tapi kalau menurut gue juga kalau dari kemarin Odegaard yang main tuh bukan Eze, gol-gol Trossard ada beberapa yang nggak terjadi tuh. Ditarik lagi, geser lagi ke Nggak seberani samping. itu ya Jadi dia. semua sepakat Odegaard harus merelakan posisinya dan mungkin kaptennya bakal berpindah ke true leader. Karena Declan Rice. Kan katanya true leadernya Declan Rice. Boleh. Iya sih, cocok itu. Iya Cocok kan sih. Bang, banyak kan masih di Saka kayaknya tapi. Saka, iya sih. Kan second kaptennya dia ya? Vice ya, Iya. Vice captain, captain ya. Vice pasti. Vice ya? Bukan Yoi. second, oh, Second captain. Second captain. Drifting bareng. Bisa juga second. Ya udah kita mau baca baca saweran. Selalu 25.000 pertama dari Budi. Gimana penampilan kayak lawan Bilbao Kiki. kemarin dari 1 sampai 10? Singkat aja Mas Aryo. Kiki Kylian Mbappe maksudnya. Oh Iya, iya. Mbappe. iya. Wah keren banget sih. 10 Mas ya. Berapa Mas? 1 sampai 10, 9, 1 assist, 2 gol. 9. 9,5 lah. 9,5. Cocok. 25.000 dari Rian. Menurut Pak Levinho, apakah Mbappe bisa pecahkan rekor gol Ronaldo? 69 gol 1 tahun kalender. Tapi game udah mulai menipis ya. Gue Iya. bilang nggak dapet sih ya. Nggak Dan dapet. itu Nggak dapet. bikin kita sadar betapa hebatnya Cristiano Ronaldo di periode itu. Tapi itu kan dia Spesial. kombinasi Portugalnya banyak. Iya, iya. Pas di 69 itu. Cocok. Oh tuh ini Mas, Satu semua tahun sama kalender. Satu tahun internasional. kalender. Kalau itu kan dia 59. Iya, Itu iya, maksudnya 69 apa 59? Kalau 69. 69. Kalau 69 susah. Kalau yang 59 sangat La mungkin. Liga doang. La Liga Domestik, doang. domestik. Itu apa namanya? Klub doang. Klub doang. Klub doang. Kalau full mah enggak. Lanjut, dari Ferry 25.000. Flick pantas dapat kredit nggak sih? Musim ini cuma belanja 25 juta tapi masih peringkat 1. Sedangkan ATM sama Madrid musim ini belanja di atas 100 juta. Bang Harpa. Ya, Bang ya Harpa. layak lah. Layak. Sangat layak. Belum lagi dia harus babysitterin si Lamine Yamal kan. Ya babysitter. Itu kan gak gampang juga tuh. Iya. Cocok lah orang Jerman lah. Iya, iya. Keras. Oh, nanti malam jam 11 ya? Drawing. Iya, 25.000 dari Charlie. Nanti malam drawing Piala Dunia. Rizal pengen Inggris ketemu siapa di grup Jal? Gue expect neraka sih ya. Walaupun gue belum baca yang pot 3 siapa, tapi gue harap bakal ada grup neraka. Nanti kita ada reaction kan undian? Wow. Nggak ada, Kaget, nggak ada, Mas. Oh iya? Nggak ada. Aku bikin lah. Gue expect grup neraka karena gue yakin kayaknya tahunnya Inggris bang. Jadi gue ngerasain di Inggris harusnya lawan siapapun ready lah bersama Tuchel. Ah, Inggris mah tiap tahun Iya, benar. will be our season. Gue juga fans Inggris bang, tapi nggak pernah yakin Inggris menang gitu. 25.000 dari Zain. Bung Harpa, udah nggak ada alasan lagi Arsenal nggak juara musim ini. Kalau nggak nggak juara, pecat Arteta. Tergantung nggak juaranya gimana. Ya. Iya. Kalau Walaupun masih nggak gitu juara. bang. Bahkan Arteta bilang kalau dia nggak juara, dia rela mundur ya. Ini udah jauh. Karena juara juga dia siap mundur katanya. Iya dia bilang. Ah, enggak lah. Kalau juara, Kalau diminta kalau gitu. juara misalnya gua harus cabut, gua apa-apa gua cabut. Ya kan Penting kalau juara. diminta ya Iya. lain soal. Cuman kalau gue bilang, kalau gue sih sayang sih yang udah dibangun begini ya dipecat. Cuman again ya kalau juara sih menurut gue definitely enggak ya. Iya. Kalau nggak juara tergantung gimana nggak juaranya. Kalau tiba-tiba badai cedera lah atau apa atau ya tapi buat gue sih enggak lah. Enggak. Oke. 25.000 dari Paul. Menurut Bang Harpa, kalau Arsenal juara, siapa fans yang paling bersih antara fans MU, Chelsea, apa Liverpool? Kita tarik suara yang siapa yang paling menang? berisik, Vote, vote, Oke. yang paling berisik ya fans Arsenal lah. Kalau Arsenal juara gimana? Enggak, saya Yang juara salty, yang Arsenal. salty siapa? Oke, 1, 2, 3. MU. Ya udah. Liverpool gua. Gue MU sih gue. Tapi semua itu berubah karena musim lalu sih, Bang. Enggak. Fans Liverpool keluar-keluar musim Meledekin lalu. Karena kan Arsenal emang dulu. fans MU paling banyak. Iya. Gitu. paling bawel tuh Kalau nanti. MU mah mudah musuh masyarakat ya. Lu yang ngomong ya. Iya emang. Sebelum kita lanjut, buat informasi kalian semua, kita sedang mempersiapkan JMTV Awards 2025. Kalian yang sedang menonton live sekarang punya peran penting. Kami pengen tahu dari kalian siapa aja yang layak masuk nominasi tahun ini. Influencer favorit, kreator paling keren, atau momen paling epic. Semua terserah pilihan kalian. Caranya mudah, langsung klik link nominasi yang ada di live chat atau scan barcode yang ada di bagian bawah layar. Ayo ikut serta menentukan nominasi JMTV Awards 2025. Suara kalian sangat menentukan, jadi jangan lupa isi sekarang. Kayak ini ya, kampanye. Kampanye suara kalian menentukan. Butuh suara ini. Tapi sebelum kita pindah ke Liverpool sama MU, gue mau nyinggung King juara dunia ke Mas Haryo. Ini Kenapa sih? King juara dunia yang langsung dapat
karma abis lawan Arsenal seri, keluar fansnya kemana-mana langsung karma Israel. Gimana Mas Aryo lihat King juara dunia yang mainnya berantakan banget. Gue bahkan nggak tahu Calvert-Lewin tuh mainnya di Leeds sekarang. Leeds sih, gue nggak tahu loh. Kayak ini orang hilang aja gitu. Dari Everton hilang. Tapi kalau lo nilai game by game, kemarin fans Chelsea layak nggak sih keluar kemarin pas nahan imbang Arsenal? Layak. Ya udah. Kenapa? Layak. Berarti emang layak kan? Kemarin 1-1, ya memang mereka layak lah dalam tanda kutip untuk merayakan itu gitu dengan 10 orang. Sementara ya ini game yang totally different, totally bukan Chelsea yang kita tahu pas lawan Arsenal seperti apa. Dan kalau gue bilang blundernya apa, ya kontributnya adalah dari Maresca itu sendiri. Ya. Karena mengubah quartet back mereka gitu loh. Ini kan yang gue selalu bilang, tim kalau lo ubah-ubah, paling nggak lini belakangnya nggak lo ubah lah ya. Kalau lo memang sedang mencari sebuah konsistensi gitu. Apalagi lo bicara liga, lo butuh quartet back yang firm gitu. Kecuali nggak bisa main pemainnya, kayak kemarin si Fofana nggak bisa bermain karena cedera, sehingga ya memang lo mau nggak mau harus mainin. Cuma kan lo punya Celobah yang tampil bagus banget ketika jadi CB, tapi lo taruh di bek kanan. Padahal lo punya Reece James di posisi itu, kenapa lo ganti dia gitu? Jadi ya gue bilang ini semua terkontribut juga dari pemilihan pemain yang dipilih oleh si Maresca gitu, terutama di komposisi lini belakang. Dan kalau kita ngelihat individual error ya buruk banget sih. Iya, bisa begitu. Bisa kayak gitu, tim yang sedang naik untuk mencoba paling nggak mencari draw dari 0-2 udah dapet 1, lagi nyerang enak-enaknya, tiba-tiba kalau tahu istilahnya Rizal apa? Schoolboy stuff. Schoolboy error gitu kan. Maksudnya Gusto ngoper ke Tosin ya ilah, tinggal lo dorong ke depan aja gitu. Lokasi ke kiper yang diapit 2 orang gitu kan. Itu kan kebodohan gitu. Jadi ya momentumnya hilang. Dan ya ini yang gue bilang, Chelsea mungkin punya peluang justru di cup competition. Ini tim yang jago kalau di cup competition gitu. Tapi untuk bicara long term konsistensi yang lo butuh tampil konsisten setiap pekannya, nah ini yang belum bisa didapetin sama Maresca. Ngomongin King juara dunia nggak usah lama-lama orang cemen gitu. Nggak ada Caicedo. Lawan Leeds 3-1 udah Efek gak ada Caicedo. panjang lah, iya. Gak ada Caicedo susah deh. Alasan aja saja. Caicedo cuma 1, emang yang main Caicedo doang. Keseringan gitu bang, nggak disiplin kartu merah, dampaknya di game selanjutnya. Dan hilang Caicedo Orang tuh tuh bergantung paling sama berasa. Mbappe, Ronaldo ya bang. Sama Bergantung sama Caicedo kan, aneh-aneh Nggak ada, aja. dia jelek King juara langsung. dunia. Kan kayak Rodri, nggak ada Rodri. iya, number benar. 6 tuh penting. Nah, salah lagi. Masih Rodri disamain sama Caicedo Iya, gitu bener. dong. Declan Rice, Yang satu pakai otak, yang satu nggak pakai otak ya. Ganteng di tengahnya perlu, jadi hilang banget itu dia. Ya udah,